Pengennya sih kita membongkar lebih luas lagi gitu kan, cuman karena emang kita di media sosial nggak bisa terlalu lama gitu kan, banyak orang juga yang kadang-kadang nontonnya skip-skip jadi salah paham gitu ya. Jadinya ya gue harap kalian menonton ini sampai selesai biar nanti kalian tuh juga menambah pengetahuan tentang hal spiritual gitu kan, yang bertujuan untuk ibaratnya mengedukasi kalian nih agar lebih tahu aja, bukannya untuk mengajarkan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat konten mengenai edukasi spiritual yang banyak banget di request oleh kalian. Dan kali ini gue ditemani oleh salah satu kawan seperjuangan gue sebenarnya sih, yang namanya Musa ya. Musa aja. Mungkin kalau kalian udah lihat semuanya video gue mungkin tahulah siapa Musa. Dan ini rekan gue di tim Rukiah ya Musa gitu ya, dan mengetahui tentang hal spiritual juga. Makanya kenapa gue ajak Musa, karena dia mengetahui hal tersebut, dan gue juga nanti akan sedikit menjelaskan, menambahkan juga ya Musa. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai ilmu keturunan nih Mus. Dan kodam keturunan ya, yang banyak banget ditanyain oleh subscriber misteri kita nih. Nah, banyak dari kalian yang bertanya kepada saya, katanya bang, ya, ciri-ciri orang yang punya kodam keturunan, atau misalnya apa sih kodam keturunan, atau apa sih ilmu keturunan gitu. Mus, banyak yang belum mengerti gitu. Padahal mungkin gua rasa ya di Jawa Barat atau di Pulau Jawa ini 70% orang itu pasti ada keturunan ada kodam keturunan atau ilmu keturunan gitu ya Mus ya. Ada. Nah, mungkin di sini kita akan menjelaskan mengenai dari segi teori ya, dari segi pandangan kita, dan dari segi ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu tersebut ya. Oke Mus, gue mau tahu dong pendapat dari Abah Musa ini ya. Abah Musa ya, silakan menurut lu apa nih soal ilmu keturunan gitu, dari segi teori dulu gitu loh. Ilmu keturunan sih biasanya didapat dengan cara nggak sengaja gitu, karena perantara leluhurnya suka tirakat, suka bertapa, atau seorang yang inilah sakti mandraguna lah dulunya. Nah itu nitis ya. Iya, penitisan biasanya. Nitis ke anak cucunya. Gitu. Jadi biasanya juga nggak semua turunannya bisa punya ilmu yang dititis sama kakek buyutnya gitu. Jadi antara 5 anak ada 3 anak atau 2 anak. Bahkan kadang-kadang ada 5 anak nih, kadang-kadang anak semuanya nggak dapet. Malah kadang-kadang gini, itu kakeknya atau punya ini murid nih ya, malah ke muridnya gitu bisa loh. Bisa ke muridnya, bisa ke keturunan yang selanjutnya juga bisa keturunan selanjutnya gitu. Jadi karena gini, kalau menurut gue pribadi, kenapa tidak selalu menitis ke anaknya gitu, yang nggak langsung ke anak gitu, bisa jadi ke cucu gitu, ke cucu, ke cicit gitu kan, bisa jadi ke generasi keberapa. Karena kodam ya, jenis kodam nih ya, gue tanya, gue menjelaskan jenis kodamnya dulu atau ilmunya. Itu kadang-kadang mencari sifat yang serupa atau hampir mirip dengan ininya sebelumnya ya gitu ya. Nyari kesamaan sifat kebaikan gitu. Sifat dan kebaikan. Nah, itulah dari segi teori mungkin itu aja Mus ya. Gitu. Kalian nih kalau misalnya masih banyak yang bertanya, itu teorinya. Dan menurut lu pribadi Mus ya, kalau misalnya ilmu keturunan itu negatif semua nggak sih, apa emang positif semua nggak sih gitu? Apakah ada yang positif dan negatif menurut lu pribadi ya gitu? Menurut gue pribadi sih campur karena terbawanya kan dari kakek kita nih, kakek gue nih misalkan, kakek gue punya ilmu, pernah ada tirakat kemana-mana, pernah ngelakuin ritual apa kita nggak tahu kan. Coba jelasin tirakat tuh apa, takutnya ada yang nggak paham gitu. Tirakat tuh semacam apa ya? Pendekatan diri kepada Tuhan gitu. Tirakat itu salah satunya, itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu kan melalui tirakat. Karena kalau tirakatnya umat Islam kan biasa dia tafakur, menyendiri, merenung sejenak. Atau gitu. Bahasa umumnya bertapa gitu ya. Cuman ini beda, bukan bertapa di goa gitu kan. Bukan di goa, bukan, tapi menyendiri, berzikir atau menghindari kesunyian gitu biasanya. Biasanya kan orang-orang tua dulu gitu tuh. Iya, kebanyakan gitu. Nah, dan dari situ tergantung kakek kita buat apa tuh dulunya.
gitu. Ilmu bagus semua. Ilmu putih semua, ilmu putih semua. Ilmu putih yang membuat hitam atau putih ya. Sebenarnya sih ilmu itu semuanya dari rahmat Allah ya, Mas ya, dan ridho Allah gitu kan. Semua. Yang membuat hitam dan putih ini sebenarnya sifat manusia sendiri. Manusia itu. Gitu. Kadang-kadang dan niatnya juga gitu ya. Makanya kalau kalian merasa ilmu gua putih, lihat dulu kitanya nih ya, akhlak kita gimana. Gitu. Apakah emang ilmu kita yang kita dapat dari Allah ini digunakan untuk hal-hal yang kebaikan atau buat pamer doang. Kalau buat pamer ya jangan tanya lagi itu hitam atau putih ya. Semuanya itu ya hitam gitu. Jadi tergantung kakek kita buatnya apa. Nah, kakek kita dipakai buat yang misalkan buat kebaikan nih. Tibanya di saat kita yang dapat gitu. Nah itu juga kita dapat nggak langsung jadi, dapatnya nggak jadi. Nah, mentah ya gitu ya. Nggak kayak kakek kita dapat gitu enggak. Cuma kita ntar dapat bahannya doang, istilah kata mah bahannya doang. Bahannya nanti diituin lagi, kita tergantung kitanya lagi. Kalau kitanya mendekatkan diri kepada Tuhan lagi, insya Allah itu bisa tajam dengan sendirinya gitu, tanpa harus dikejar ilmunya. Ya ibaratnya kalau kita dapat batu yang belum jadi itu kita asah biar jadi bulat lah gitu ya, biar jadi lah gitu. Nah sebenarnya dari kitanya sendiri ya mengasahnya, walaupun ibaratnya kita punya orang tua atau kakek buyut silsilah lah gitu ya, silsilah bagus itu kalau kitanya tidak mengasah atau tidak mau tahu ya itu paling dapat, cuman tidak akan berguna gitu. Yang ada gunanya. Paling hanya melindungi diri kalian aja, tapi tidak untuk berguna untuk orang banyak biasanya gitu sih. Yang ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang berguna untuk orang banyak sih ya setahu gue. Kayak kalau kalian membantu punya keahlian atau punya apa, daripada buat tawuran atau buat jago-jagoan gitu. Ya zaman sekarang udah bukan zamannya lagi, mendingan ke arah yang kebaikan positif, ya gitu, yang positif gitu, membantu orang tapi dengan cara kalau emangnya kalian punya inilah nurani gitu kan, pasti orang butuh bantuan atau butuh pertolongan, jangan pernah, kalau kita pribadi mesti nggak pernah menarif gitu atau misalnya nggak pernah bayaran sekian. Nah biasanya yang ilmu-ilmu seperti itu cepat hilangnya tuh Mas ya. Ada beberapa juga Mas ya. Cepet. Jadi saat di tangan kita nih kita tirakat lagi gitu, laku lagi gitu ya kan, bertafakur lagi. Kalau kita niatnya buat jelek, nah itu ilmu yang kakek kita yang putih kotor gara-gara kita. Nanti ke bawahnya dapat lagi bahan, kita udah dapat gini, jadi bahannya tuh udah bagus dari atas, kita yang jelekin, nanti anak turunan kita dapat, ya dapatnya hasil dari kita, gitu. Jadi anak turunan kita dapat yang jeleknya gitu, istilah kata. Walaupun ibaratnya silsilahnya gitu ya, keturunannya bagus gitu. Nah itu kalau kita punya anak, kalau kita dipakai buat jelek, nanti anak kita kebagiannya yang kurang bagus. Jadi kasihan ke anak kita, ngebawanya, anak kita takutnya nggak kuat gitu. Oke. Nah kalau untuk ciri-cirinya orang yang punya ilmu keturunan apa sih Mas? Kalau menurut lu pribadi nih, ciri-cirinya? Orangnya nggak banyak ngomong sih gitu aja. Nggak banyak ngomong. Ya. Nggak banyak ngomong. Terus cenderung tidak mencari tapi dicari. Nah gini nih asiknya nih. Iya. Jadi cenderung tidak mencari. Jadi kalau orang kebanyakan tuh mencari guru gitu ya, mencari sesuatu, mencari guru lah bisa dikatakan guru, mencari ilmu atau segala macam. Nah kalau orang keturunan bagus tuh dia tuh nggak mau cari, nggak cari ya, biar datang sendiri biasanya. Cuman ditunjukin gitu ke tempat kita ntar tahu ketemu sama orang aja gitu. Ada jalannya. Ada jalannya aja, ketemu orang yang baik lah gitu, buat bimbing kita ke arah yang baik. Nah beda halnya kalau kita mencari gitu kan, mencari itu kan belum tentu baik. Nanti mohon maaf nih, pasti setiap orang masih punya guru spiritual lah gitu kan. Pasti ada. Nah itu pun kita nggak bilang semuanya buruk enggak gitu, pasti ada yang menurut metodenya beda-beda gitu, ada yang ibaratnya ya pengajarannya beda-beda gitu. Nah makanya kalau kalian ini biasanya mencari, itu belum tentu gurunya itu juga ibaratnya yang sesuai dengan keinginan kalian gitu. Kadang-kadang ada yang tidak sesuai, ada yang ibaratnya masih inilah gitu, masih bimbang di kitanya juga. Iya gitu. banyak kontroversi lah. Banyak kontroversi gitu. Apa ya? Terus dia nggak sadar juga dia tuh punya kebatinan yang bagus tuh juga nggak sadar. Benar. Nggak sadar kan kalau orang belajar mah tahu gitu ya. Orang belajar mah tahu. Dia punya dia tirakat, dia laku, dia punya guru. Wajar kalau dia punya ilmu kan gitu, wajar. Kalau kita kan ya kita cuma berguru, ibaratnya guru tuh cuma ngebuka doang, ngebuka dek gitu, iya, ngebuka pintu. Nah
si ilmu yang udah kita bawa dari itu masuk ke badan kita, gitu, ngerti kan? Jadi kan nggak sadar gitu, orang guru, ibaratnya guru kita ya cuma ngajarin akhlak doang gitu. Tahu-tahu kita bisa begini, bisa begini Nah, gitu. itu yang dinamakan syariat ya. Itu syariat. Ibaratnya biar kalau misalnya ilmu tidak ada gurunya gitu kan. Itu jadah tuh ibaratnya haram lah gitu Mas ya. Gurunya setan. Liar gitu lah gitu. Orang belajar nggak punya guru, gurunya setan. Cuman lebih bahaya lagi orang milih salah guru. Itu gurunya mbahnya setan. Ya banyak sih ya. Iya banyak orang yang pilih salah guru tuh gitu. Dan gua kadang-kadang dengar gini Mus, ada beberapa ya dari mungkin yang pernah gue temui gitu orang gitu kan. Dia tuh merasa dirinya tuh mempunyai ilmu keturunan. Iya merasa. Merasa ibaratnya tuh dia merasa hebat. Gua mah nggak berguru juga. Ibaratnya udah dari sono gua bisa gitu. Nah itu gimana tuh kalau menurut lu pribadi tuh? Ya itu benar juga kalau dia yang penting jangan dibawa sombong gitu. Dan gue juga pernah nemuin yang katanya gurunya itu gaib. Nah itu gimana tuh? Kalau menurut syariat kan ibaratnya kalau guru gaib kan mungkin dari para pendahulu ya ulama terdahulu pasti ada ya gitu kan bimbingan gaib. Cuman kan pasti mereka ada gurunya lagi gitu kan yang manusia gitu kan. Cuman ini yang real gurunya gaib dan tidak pernah berguru kepada manusia itu gimana menurut lu? Kalau menurut gua gini, nggak jadi masalah. Dia mau belajar dapat amalan dari mimpi misalkan. Ya mimpi. Itu nggak jadi masalah, cuman nggak boleh diajarin ke orang. Gitu yang harus jadi catatan tuh. Lo kalau dapat amalan dari mimpi nih ya udah itu buat lo aja, bukan buat orang lain gitu. Berarti ibaratnya privasi diri sendiri gitu. Jadi nggak salah juga. Yang salah tuh kalau misalkan nih diajarin ke orang lain, misalkan nih dapat amalan dari mimpi ya misalkan apa ya gitu ya, amalannya bagus lah gitu misalkan. Terus belajarin ke orang, nah itu salah karena itu buat pribadi lo sendiri gitu. Beda kalau kita punya guru nih ngasih nih ke kita nih bacaannya gitu, misalkan sholawat gitu ya. Kayak kebanyakan nih orang-orang kayak kita kan nggak jauh dari sholawat gitu kan. Ya memang sholawat kan nggak ada batalnya, nggak ada gurunya juga nggak jadi masalah sholawat tuh. Jadi enak aja buat kita. Kalau buat ngasih ke orang juga nggak jadi masalah. Nggak ada harus ini ya ijazah lah. Nggak ada harus ijazah. Gini. Soal gini Mas, kan ada beberapa kasus juga gitu kan yang pernah gua ibaratnya temui loh orang-orang dia tuh mengamalkan sesuatu gitu kan, tapi dia itu ibaratnya tidak tahu nih amalan ini untuk apa. Nah gitu misalnya niatnya buat tekbal, taunya itu kan amalan itu hanya untuk dibaca. Nah itu menurut lu gimana tuh? Tetap aja kan udah ada akad kan. Jadi semuanya ada akadnya, misalnya ada akad tuh ada penerimaan. Contoh nih dikasih amalan buat kebal, buat cewek gitu. Nah itu nggak boleh sebetulnya nggak boleh baca, tidak mengurangi jadi pahalanya rusak gitu. Jadi nggak ada lah pahalanya. Nggak ada pahalanya, rusak. Jadi yang tadi sayang kan bagus gitu, benar. amalannya bagus dirusak sama niat kita yang nggak seberapa, yang belum tentu kejadian juga. Gitu. Itu sih yang menurut banyak sekarang nih anak-anak zaman sekarang nih banyak yang beli wapak online gitu kan, yang banyak beli yang ini katanya dia tuh punya ilmu keturunan, cuman dia pakai apa namanya sih isim gitu kan, atau misalnya wapak gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah itu gimana itu? Maksudnya ilmu keturunannya hilang apa enggak gitu? Enggak, justru malah kayak menghindar sedikit ya, menjauh ya? Ya udah, jadi yang punya turunan dia keluar, ngejauh gitu. Ngejauh kan ya? Ngejauh karena dia kan percaya sama apa yang dikasih orang tuh misalkan. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya udah dihilangin mungkin ya yang dari jin wapaknya atau jin ininya mungkin akan nanti bakal masuk berangsur sesuai, biasanya kalau itu sesuai usia sih. Jadi kan jadi ya menyesuaikan badan gitu. Misalkan si bocah ini nggak bisa misalkan bocah ini ada bocah nih punya ilmu turunan bagus, cuman karena dia takut kebalik atau kenapa-napa nih, kalau ilmu turunannya bagus dia pasti bakal nyesuaiin. Oh di usia segini dia bakal masuk lagi, ntar ini masuk sampai dia benar-benar matang gitu ya. Iya sih benar. Kan kalau dari segi sifat sih yang gua tahu ya, biasanya orang-orang yang punya kodam keturunan atau ilmu keturunan ya dari hal-hal yang positif gitu kan, itu biasanya orang itu biasanya mudah dihargai gitu. Dihargai dan biasanya walaupun sedikit omongannya didengar. Ya yang gue tahu sih itu sedikit didengar.
Tapi ya, orang itu pun kadang-kadang tidak sadar gitu loh. Iya, nggak Tidak sadar sadar. bahwa orang, berarti ibaratnya punya pengaruh baik dari ibaratnya karma baik lah gitu, karma baik dari ya sila-sila sebelumnya. Ya gitu. karena dijaga supaya kita gak sombong gitu aja sebetulnya. Dan yang gua tahu juga orang-orang yang mempunyai ilmu keturunan zaman sekarang ini ya, untuk generasi sekarang ini tidak 100%, hanya paling 50 gitu ya. Iya. Tidak benar-benar 100% diturunkan semua gitu kan. Jadinya kadang-kadang ada yang ya bang, kakek gua dulu bisa ini bisa itu, sering tirakat atau misalnya sering mengamalkan puasa atau lain sebagainya gitu. Nah, kenapa kok gua nggak dapet gitu loh? Nah, itu mungkin alasannya gitu, karena ilmu keturunan itu sifatnya menurut gua pribadi memilih gitu ya, yang sifatnya sama dengan silsilah sebelumnya dan ibaratnya ada kesamaan lah intinya dari segi manapun gitu ya. Biasanya sih itu, jadinya nggak semua orang yang mempunyai kakek atau silsilah keturunan, yang mempunyai ilmu keturunan, itu tidak semuanya akan mendapatkan ya gitu. Nggak semua bakal dapat. Itu juga nanti ada namanya juga sistemnya dipecah lagi. Ya buat saya sesuai kebutuhan masing-masing lah gitu. Masing-masing gitu. Jadi nggak semuanya langsung plug satu orang tuh semua gitu ya, nanti bahaya juga orang itu kan bisa dikejar sama saudara sendiri, dibunuh sama saudara sendiri. Iya, benar, bisa aja. Soalnya kalau orang yang punya ilmu keturunan gitu pasti ada aja cobaannya gitu ya. Dan kadang-kadang ada jin juga yang ibaratnya mengecoh gitu ya, mengecoh biar soalnya jin tuh kadang-kadang tahu nih niatan kita atau kita tuh siapa, kadang-kadang gitu jin ya, karena kan mereka kan bisa melihat kita dan kita kadang-kadang tidak bisa melihat mereka gitu kan. Nah, kadang-kadang jin tahu orang ini bakal ibaratnya kedepannya bakal membasmi bangsa-bangsa gue nih, makanya dari ibaratnya dari si kecil gitu Mus ya, itu udah dikecoh lah gitu ya, digoyang biar nanti ke arah yang ibaratnya agar ilmunya tuh nanti tidak terpakai gitu. Terpakai. Nah, dan padahal ilmunya itu bagus gitu dan sebagainya, pasti ada gitu. Pasti ada. Terus juga semua tuh punya potensi lah, semuanya punya potensi. Tinggal mau digali atau enggaknya itu terserah mereka masing-masing, setelah manusia. Cuman manusia kan sekarang lebih cenderung ke masalah keduniawian, ditutupin sama masalah duniawi. Gengsinya terlalu tinggi, itu ya sebetulnya yang bikin nutup sendiri. Jadi bukan salah si setan juga gitu. Setan kan cuma menggoda kan istilahnya, cuma menggoda, cuman kitanya aja yang selalu apa ya, kalau orang dulu tuh prihatin gitu. Jadi dia tuh selalu nunduk ke bawah. Seandainya gini nih, dia dapat uang 50.000, dia ngeliat ke bawah masih ada yang nggak dapat hari itu gitu. Kalau sekarang kan beda, 50.000 boro-boro lihat ke bawah. Iya, malah dihabisin buat yang lain. Iya, malah ngeliat yang lain yang lebih gede tuh. Wah, itu dapat 100.000, gue 50.000 gitu. Terus saja begitu. Karena sekarang tuh banyak manusia-manusia yang sifatnya tidak puas gitu. Iya, tidak puas. Tidak puas akan apa yang dia dapat gitu ya. Gitu sih yang gua tahu. Nah, kan tadi kan mengenai teori ilmu keturunan Mas ya. Dan kalau lu pribadi, apakah emang lu punya ilmu keturunan Mas? Apakah kakek lu dulu gimana gitu, boleh nggak lo ceritain gitu loh, ceritain sedikit lah tentang ibaratnya lu bisa seperti sekarang nih ngobatin bersama gua gitu kan, ibaratnya kita membantu orang gitu kan, bisa memberi ibaratnya sedikit teori lah kepada teman-teman semua gitu, pasti kan ada jalurnya gitu kan. Nah itu boleh ceritain nggak masa lalu kakek lu atau kayak emang lu punya gitu dari kecil apa gimana? Sedikit aja sedikit ya, paling kalau kakek gue dulu memang dia orangnya enak puasa gitu ya, orang tirakat lah gitu ya, tirakatnya puasa lah. Jadi apa-apa tuh dia kalau ada apa-apa puasa gitu. Puasa juga puasa putih gitu, makan nasi putih, minum air putih terus ya. Begitu sampai akhirnya mungkin dari situ tuh dia bukan dapet apa namanya, kebentuk lah, ilmunya dia kebentuk lagi. Kayak gitu. Ini kalau ini kakek dari nyokap gue. Dari nyokap. Dari kakek nyokap gue. Gitu. Apakah dari anak-anak kakek lu ada yang punya juga nggak, atau ada yang bisa juga nggak gitu? Ada. Menurut lu pribadi nih? Kalau kata gue ada yang ngegali sendiri, ada yang disasarin orang juga ada. Oh gitu. Tapi adalah yang dapat ibaratnya sepercet ilmu. Ya, ada pasti ada dapat sedikit-dikit mah dapat gitu. Gitu semua 3 orang lah Kak. Nyokap gue, terus nyokap lu ya? Nyokap gue. Kalau nyokap gue tuh kan dia nggak tahu kenapa setiap dulu waktu dia muda nih katanya, dia tuh kalau pas muda itu setiap mau ganti cowok tuh dia
ganti baju gitu. Mimpi ganti baju. Ganti baju. Oh, jadinya kalau ganti cowok ganti baju. Iya, jadi setiap mau ganti cowok nih, dia mimpi dulu ganti baju gitu. Terus ntar jadi cowok gitu. Pas ketemu bokap gue, kamu udah pakai baju ini aja. Nah, akhirnya ketemu sama bokap. Nikah lah gitu. Oh, jadinya jodohnya gitu. Ya, kalau nyokap gue dari mimpi gitu. Bokap gue kalau nyokap gue tuh dari mimpi, nyokap tuh. Kalau nyokap, kalau eyang gue tuh karena uragannya lumayan lah, dia kalau untuk ilmu kebatinannya lumayan jadi gitu. Sebenarnya sih gini, kan banyak juga sekarang, bang, gue puasa nih. Cuman banyak kan yang puasanya ini niatnya berbeda, Mus ya. Beda. Ada yang puasa emang sengaja pengen dapetin ilmu gitu kan. Ada yang puasa emangnya untuk ibaratnya menambah iman kita gitu loh. Karena kan Nabi Muhammad pun berpuasa ya dulu setiap hari ya gitu kan. Puasa Senin Kamis juga gitu kan. Senin Kamis Nabi Daud gitu. Daud. Jadi emang ada puasa sunnah gitu kan. Makanya kita dianjurkan. Tapi kadang-kadang yang untuk zaman sekarang ini niatnya malah dilencengkan gitu loh, untuk biar kebal, biar bisa lihat setan gitu kan, biar bisa ibaratnya jadi guru gitu, biar dihargai banyak orang. Nah, kebanyakan gitu sih. Cuman gini, kalau misalnya kalian mau puasa mutih atau puasa sunnah lainnya gitu kan, itu sebenarnya nggak masalah. Intinya niatnya jangan macam-macam. Udah, kita puasa mutih karena Allah. Insya Allah tuh ilmunya dari Allah. Nanti Allah akan menurunkan sesuatu ya untuk kita gitu kan. Yang kita nggak tahu gitu. Cuma kalau kita minta buat tekbal, ya udah ilmu turunnya ilmu kebal gitu. Ya udah cuma kebal-kebal doang. Emang kalau kita niatkan Allah, insya Allah tuh Allah akan memberi kita yang kita belum tahu gitu. Ilmu apapun yang insya Allah bermanfaat untuk orang banyak sih menurut gue pribadi gitu ya, Mus ya. Kadang-kadang ya gitu, banyak yang salahnya ya itu. Sebenarnya kita pun tidak menyalahkan, karena kan kadang orang belum tahu dan tidak ada bimbingan, jadinya mereka tuh banyak yang tersesat karena tidak ada bimbingan. Dan kadang-kadang ada yang bimbingnya pun malah ibaratnya menyesatkan gitu loh, dikit-dikit barang dikit-dikit suruh beli ini begitu. Nah, itu sebenarnya kurang bagus juga sih menurut gue pribadi gitu. Bagus. Nah, jadinya tidak ini loh, pengennya instan cepat gitu loh. Padahal tuh semua ilmu atau semua apapun itu butuh proses gitu kan, menurut gue pribadi. Ya kayak kalau kayak gue dulu niatnya nggak ada niat macam-macam, memang dia waktu itu zaman perang ya kan. Iya, benar. Kagak, dia kalau nggak makan singkong ya udah gitu, dia ada puasa mutih akhirnya. Iya, benar. Akhirnya mutih juga gitu. Karena emang zaman dulu orang-orang ya wajar karena kondisi ekonomi juga nggak kayak sekarang gitu kan. Serba ada sih gitu. Sekarang mah semuanya ada tuh. Iya, benar. Gak relevan juga buat puasa yang niatnya untuk ilmu gitu, udah nggak relevan. Udah nggak relevan lagi. Apalagi zamannya udah zaman begini ya, terus serba gampang gitu ya. Nah, zaman serba gampang. Dan menurut lo pribadi, apa yang lo ibaratnya sudah dapat gitu loh dari ibaratnya yang tadi lo bilang tuh ada keturunan? Apakah emangnya lo digunakan untuk hal-hal yang lain? Apakah emang lo juga mengikuti jalur kakek lu atau yang lu gitu kan? Karena kan Musa ini orang Jogja gitu kan. Biasanya orang Jogja sih emang biasanya kuat-kuat ininya, ibaratnya tirakatnya kuat-kuat gitu. Setahu gua pribadi gitu kan. Nah, itu menurut lu apa nih yang udah lu dapat gitu dari manfaat tirakat kakek lu dulu kan? Namanya setiap ilmu keturunan pasti nurun gitu kan. Ada manfaatnya juga untuk anak cucunya gitu, karma baiknya gitu kan. Karena manfaatnya ya udah lebih tenang aja. Lebih tenang, lebih gua nggak pakai emosi gitu, apa-apa nggak pakai emosi, udah nyantai gitu ya. Terus ditambah lagi kan ibadah gua juga ya alhamdulillah nggak kayak dulu ada maunya. Sekarang kan ya udahlah, lillahi ta'ala aja. Lillahi ta'ala aja, ya dapat enggak ya usaha terus. Tapi waktu lu muda lu pernah mencari nggak gitu, Mas? Kayak penasaran dengan apa yang lu punya atau lu ini gitu? Oh kagak, dulu kalau gue zaman SMK dulu gue dikasih tuh keris gini nih. Palanya macan. Katanya buat kekebalan lah kata teman gue tuh. Buat tawuran lah kalau macam, jaga-jaga buat tawuran lah. Jadi nggak pengen tawuran, tapi buat jaga-jaganya kalau suatu waktu ada yang nyerang. Ada yang royok gue gitu, istilah kata gitu. Terus? Ini sama isim lah gitu. Pernah lu ya itu pernah ada di masa itu lah. Pernah. Setiap orang masih yang perjalanannya pasti ada di masa itu loh. Kayak itu pribadi pun gue juga dulu ya gue pernah belajar ilmu ini gitu, dalam artian gue untuk mengetahui teorinya gitu kan, dan apa yang didapat dari gue mempelajari hal tersebut gitu kan. Nah, nyata alhamdulillah sampai sekarang gue ternyata tahu, setelah gue ibaratnya itu mengetahui ilmu ini untuk apa, intinya mah ya ilmu tuh ya itu doang gitu loh. Maksudnya nggak manfaat untuk
kita dunia akhirat gitu loh, hanya untuk di duniawi doang. Untuk dunia doang. Nah, alhamdulillah sekarang gue sudah menemukan ibaratnya orang tua sekaligus ya guru gua pribadi gitu kan, nama Musa, yang mengajarkan ke arah akhlak gitu. Karena emang bener akhlak itu ya benar-benar penting banget gitu kalau untuk mempelajari suatu ilmu spiritual gitu, atau mengetahui basic kita gitu. Ternyata harus perbenahi akhlak. Insya Allah kalau misalnya ilmu pun nggak usah kita minta, itu datang sendiri gitu Mus ya. Nah, karena emang sesuai dengan basic yang kita punya, yang Allah tugaskan gitu kan. Gitu aja sih. Ya makanya kalau itu nyokap gue, itu ketahuan tuh sama nyokap gue tuh, benda-benda begituan tuh. Kata nyokap gue, ini buat apaan? Buat jaga-jaga tawuran gitu. Buat apa sih? Nah, itu cuma percaya nggak? Itu cuma diselipin di pahanya doang. Jadi dia duduk sila, dia ambil begini, dia selipin begini, tuh. Tangannya nggak kemana-mana, kakinya nggak kemana-mana. Pas dia bangun udah nggak ada barangnya. Lah, hilang gitu. Hilang, dihilangin. Sakti juga nyokap lu. Ya gitu. Iya, jadi kalau kata pesan gue, kata nyokap gue pesannya ya cuman jaga sholat aja 40 hari, 5 waktu 40 hari, selama 40 hari, dan insya Allah ada jalannya. Udah iya, gitu. benar. Jadi itu aja mungkin ya Mas ya, bisa itu kasih aja tahu gitu kan. Ya nggak bisa ngasih tahu. Pengennya sih kita membongkar lebih luas lagi gitu kan. Cuman karena emang kita di media sosial nggak bisa terlalu lama gitu kan. Banyak orang juga yang kadang-kadang nontonnya skip-skip, jadi salah paham gitu ya. Jadinya ya gue harap kalian menonton ini sampai selesai biar nanti kalian tuh juga menambah pengetahuan tentang hal spiritual gitu kan, yang bertujuan untuk ibaratnya mengedukasi kalian nih agar lebih tahu aja, bukannya untuk mengajarkan gitu kan, agar lebih tahu karena ini pengalaman kita pribadi. Ya, gitu, kita pribadi gitu. Oke, mungkin gitu aja. Sekian dari gua, tetap di misteri kita karena mereka ada di sekitar kita.